Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kalau berbicara mengenai konten di media sosial, memang sebenarnya orang tua tadi Mbak Devi juga mengatakan harus memang membatasi juga. Sebenarnya model batasan atau literasi digital, ataukah memang pemerintah harus turun tangan begitu? Konten-konten yang dianggap tidak bermutu, tidak berfaedah, yang bisa memakan korban jiwa, ya udah diblok aja lah. Lebih baik seperti apa Mas Wicak? Ya, pertama-tama perlu diketahui bahwa blokir itu bukan solusi manjur, ya kan. Lalu apa tawarannya, alternatifnya? Itu tadi literasi digital. Tapi literasi digital ini harus ke banyak segmen usia, bukan hanya anak-anak, orang tua juga itu penting, bahkan segmen yang salah satu yang cukup penting gitu. Dan dari sisi umur tidak hanya orang tua, tapi dari sisi misalnya profesi gitu ya, profesi apapun, guru, polisi, tentara, hakim, jaksa, apapun ASN itu juga perlu mendapatkan literasi digital. Jadi intinya semua. Dan ini bukan hanya tugas pemerintah, ya tugas kita semua, termasuk kalau di rumah sebagai orang tua, literasi digital dimulai dari situ. Literasi digital itu ada 4 pilar. Sejauh ini ya yang digaung-gaungkan. Pilar pertama adalah soal yang namanya keterampilan digital atau digital skill. Ini menyangkut pengetahuan tentang apa sih gadget, apa itu mesin pencari, apa sih media sosial, apa itu konten, apa konten yang baik dan seterusnya. Lalu kemudian digital ethic atau etika digital, menyangkut apa sih harusnya yang kita lakukan di media sosial, Tetap di ada internet, etikanya begitu. atau harus ada etikanya. Yang ketiga adalah digital security atau keamanan digital, bahwa ketika kita ada di ruang digital, kita harus mengamankan hal-hal yang misalnya data pribadi, password, kata kunci dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada yang namanya budaya digital. Kita ini hidup di tengah masyarakat yang berbudaya, budaya dan ideologinya Pancasila. Kita harus merujuk ke situ sebagai panduan. Nah, ini semua literasi digital ini itu harus terus digaungkan. Bukan pekerjaan satu hari dan hasilnya tidak bisa kita lihat besok. Ini panjang. Itu sebabnya juga saya mendengar bahwa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset itu juga mulai memikirkan apakah perlu literasi digital masuk kurikulum. Iya kan? Dengan program belajar Merdeka Belajar di kampus Merdeka dan seterusnya yang semuanya Merdeka itu. Saya mendengar ada banyak inisiatif yang memungkinkan tadi anak-anak tadi mendapatkan apresiasi yang lebih besar. Mereka bebas ya untuk menuntut ilmu dengan cara apa? Yang membahagiakan mereka. Selama ini ya menurut para pejabat di kementerian, orang-orang itu belajar tidak dengan gembira. Nah, itu bermasalah. Ini harus diubah paradigma ini supaya anak-anak itu belajar dengan gembira. Eksistensinya dihargai. Nah, ujung-ujungnya nanti mereka bagaimana menyikapi yang namanya media sosial, bagaimana membuat konten, bagaimana mereka diterima lingkungan, itu saling kait-mengkait yang akan outputnya di media sosial juga kita sih berharapnya nanti kelak nggak ada itu konten-konten challenge lagi, konten-konten tangan-tangan yang sampai menimbulkan nyawa. Karena tidak ada nyawa yang sepadan dengan konten yang sepadan dengan nyawa. Maksudnya. Nah, Mbak Devi, kalau Mas Wicak bilang kita berharap tidak ada lagi konten-konten atau challenge-challenge yang tadi mematikan gitu ya. Kita semua sebagai orang tua siapapun itu pasti berharapnya juga demikian. Tapi kalau dari amatannya Mbak Devi bahwa hal-hal seperti ini udah ada nih dari zaman dulu, sekarang dan mungkin juga masih akan di zaman yang akan datang gitu. Nah, ini benang merahnya apakah hanya karena eksistensi aja atau gimana sih Mbak? Gini, jadi penelitian dari 60 tahun lalu mundur ke belakang sudah ada istilah yang namanya the killing screen. Screen yang membunuh di saat misalnya tahun 90-an orang tuh konsumsi TV, anak dan remaja konsumsi TV itu baru sekitar 3 jam 15 menit. Hari ini digital itu paling sedikit rata-rata orang 8 jam 8 menit. Pada saat 60 tahun lalu atau tahun 90-an juga gitu kan, itu ketika anak dites karena baru 3 jam nonton saja, itu perilakunya rata-rata sangat agresif. Itu yang menyebabkan mereka kemudian, kalau kita kaitkan dengan sekarang, misal kemarin kasus di mana anak kemudian menyakiti anak lain sehingga meninggal untuk misalnya menjual anggota tubuh. Itu tidak heran bagi kami para akademisi, itu bukan hal baru. Dari zaman dulu pengaruh media terhadap perilaku dan agresivitas anak itu sudah sangat tinggi. Kenapa? Karena menurut berbagai kampus Iowa dan sebagainya, clear. Anak itu nggak bisa membedakan antara fakta dan fiksi. Mereka nggak ngerti. Bagi mereka, dan ketika mereka terlalu sering melihat hal-hal yang mengerikan, lalu beresiko dan sebagainya, akhirnya terjadi normalisasi
buat mereka ternyata itu normal. Buat kita orang dewasa yang sudah paham tahu itu kekerasan, Normal, iya. itu sesuatu hal yang berbahaya. Buat anak-anak tidak. Jadi jangan lagi menjadikan yang sering disebut semua orang bahwa media termasuk alat ini, gawai ini adalah memang the best babysitter in the world gitu ya. Kalau udah dikasih ini, anak diam, anak jadi manis, jadi baik, kita lupa bahwa sebenarnya kita memasukkan racun ke dalam diri anak kita. Kalau dulu kan orang tua takut dengan yang istilahnya jalanan yang buruk, bad street. Sekarang digital bad street itu sudah terjadi. Jadi tanpa anak harus ada di jalan, kejahatan jalanan itu terekam baik di kepala mereka tanpa mereka sadar bahwa itu sesuatu yang jahat, itu sesuatu yang salah, itu sesuatu yang normal sehingga mereka kemudian melakukannya. Jadi problemnya adalah sekarang apakah kita mau percaya dengan ilmu pengetahuan yang mengatakan misalnya bahwa dari usia 0 sampai 2 tahun anak-anak harus benar-benar tidak boleh mengakses ini. No screen sama No sekali. screen sama sekali. Nanti baru 2 sampai sekian hanya beberapa jam dan itu pun juga harus diawasi. Problemnya kita tidak boleh menyalahkan anak-anak itu. Kitalah orang dewasa. Orang tua yang termasuk memberikan saya, justru ya. Yes, yang paling bertanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukan anak termasuk masa depan mereka. Oke, ini Menohok juga sekali ya apa yang disampaikan Pak Devi. menyadarkan itu kita tadi. semua begitu ya. Apa yang disampaikan Mas Wicak juga tadi jadi pembelajaran juga buat kita. Rupanya ada 4 pilar tadi literasi digital yang memang harus kita gaungkan. Mbak Devi juga menyampaikan apa pangkal masalahnya. Jadi Bukan salah anak, orang tua juga harus mengawasi. Iya, saya Ratih, mungkin Mbak Devi, Mas Wicak juga belajar dari diskusi ini semua, terutama juga Anda yang menyaksikannya. Mudah-mudahan sih bisa membawa manfaat juga lah. minimal buat Amin. kita semua. Pasti Amin. tidak ada lagi kasus seperti ini ya. Terima kasih Amin, banyak amin, Mas amin. Wicak. Terima kasih Mbak Devi. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, kami jeda terlebih dahulu. Masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Pagi.